Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita Mas Tio KDR. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman kita akan membahas seputar batas waktu verbal ijazah ya teman-teman. Jadi kita akan membahas mungkin yang di tahun kemarin ya, tahun 2020 sempat ada informasi bahwa di verbal ijazah itu ada yang memberikan informasi ditutup sekitar 15 Desember ya, 15 Desember 2020. Nah, ternyata masih diberikan perpanjangan lagi. Nah, untuk kali ini ya ternyata diberikan batas waktu verbal lagi ya teman-teman. Nanti sampai dengan tanggal berapa, nanti kita akan bahas lah, termasuk siapa saja yang bisa melakukan verbal ijazah. Dan juga apa dampaknya ya, apa dampaknya ketika kita tidak melakukan verbal ijazah. Nah, tentunya teman-teman sudah tahu ya di mana nanti letak dari verbal ijazah. Nah, nanti kita juga akan membahas ya metode-metode dari verbal ijazah itu. Nah, tapi sebelum kita membahas, teman-teman mungkin teman-teman baru bergabung di channel ini ya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Oke teman-teman, kita akan membahas kapan sih sebenarnya batas waktu verbal ijazah ya melalui info GTK ya. Nah, untuk info GTK teman-teman memang ini masih di tahun 2020 ya, jadi nanti ketika melihat info GTK tidak perlu galau ya, tidak perlu ragu kalau misalkan masih status update info GTK memang masih 2020, atau artinya untuk yang 2021 belum ditampilkan ya. Nah, oke teman-teman, mungkin teman-teman juga sudah mendapatkan informasi ya di informasi-informasi seputar perpanjangan waktu untuk verbal ijazah ya. Ini karena sudah disebar informasinya ya. Ini kita mengutip ya dari sumber tendikjatim.blogspot.com ya teman-teman, nanti bisa di cross check ya, bahwa batas waktu verbal S1 ya diperpanjang hingga 28 Februari 2021. Nanti teman-teman ingat ya, ini adalah verbal ijazah ya, jadi yang masih baru, yang belum melakukan verbal ijazah. Jadi ini bukan perbaikan ya teman-teman, jadi biasanya ada yang menanya, Pak bagaimana cara memperbaiki? Lah, ini adalah verbal ijazah, artinya yang masih baru, yang belum melakukan verbal ijazah. Nah, di sini teman-teman ya, bahwa batas waktu verbal S1 ya atau verbal ijazah S1 diperpanjang hingga 28 Februari 2021. Nah, ini dampaknya teman-teman, ada kemungkinan bagi guru ya. Ya, ingat ya, jadi verbal ijazah itu hanya untuk guru ya, guru non PNS. Ya, jadi ada kemungkinan bagi guru yang tidak melakukan verbal hingga batas waktu yang telah disebutkan di atas tidak mendapatkan kesempatan untuk mengikuti seleksi P3K. Nah, ini ya bagi teman-teman yang tidak melakukan verbal ijazah. Nah, ini kemungkinan ya teman-teman ya, kemungkinan tidak mendapatkan kesempatan untuk mengikuti seleksi P3K ya. Untuk berjaga-jaga, mohon bantuan semua teman-teman agar dapat menggerakkan guru-guru agar dapat segera melakukan verbal ijazah S1 atau membantu proses verbal ijazah guru bukan PNS yang belum melakukan verbal. Ini ya teman-teman, ini kita kutip dari tendikjatim.blogspot.com. Nah, yang kedua ini juga sama ya teman-teman, ini kita ambil dari statusnya Gua Kepo ya teman-teman yang ada di Facebook ya, nanti bisa di cross check. Jadi diberitahukan kepada seluruh admin Simtun di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota atau Provinsi. Lah, ini teman-teman jangan bingung ya kalau Simtun ini Simtun jangan ya, ini nanti ranahnya ada di Dinas Kabupaten Provinsi atau Kabupaten ya. Jadi nanti untuk teman-teman yang melakukan verbal ijazah ya secara mandiri melalui info GTK ya. Ini informasinya sama teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat informasinya sama, jadi untuk batas verbal 28 Februari 2021 ya. Nah, ini juga sama teman-teman, kemungkinan yang tidak melakukan verbal ini tidak akan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti seleksi P3K. Nah, untuk itu teman-teman jangan lupa bagi yang belum melakukan verbal ijazah untuk segera ya melakukan verbal ijazah. Nah,
kita akan membahas ini teman-teman. Jadi persiapan berkas verbal ijazah ya teman-teman pastinya sudah tahu lah, mungkin bagi yang belum ya, yang belum paham atau belum melakukan verbal ijazah, itu yang dipersiapkan yang pertama adalah ijazah ya teman-teman. Tentunya karena yang di verbal adalah ijazah, maka yang perlu disiapkan adalah ijazah. Nah nanti teman-teman harus tahu ya, ini menggunakan metode upload ijazah atau menggunakan IPI ya, atau tarik data dari Dikti. Tapi dari kedua metode ini ya, yang disarankan adalah menggunakan metode IPI ya, yaitu menarik data dari PD Dikti. Nah, nanti teman-teman harus menyiapkan dulu berkasnya apa ya, apakah ijazah atau PD Dikti. Nanti ijazah tetap digunakan teman-teman ya. Nanti teman-teman harus memadukan apakah ijazahnya ini sudah sama ya yang tertera pada PD Dikti. Ya, karena ini harus sama teman-teman, mulai dari nama, nomor ijazah, prodi, jurusan, dan juga universitasnya, termasuk dengan tanggal lulusnya dan juga NIM ya teman-teman. Ini harus sama ya. Nanti teman-teman tinggal menggunakan metode yang mana, apakah upload ijazah atau API atau tarik data ya. Dan disarankan teman-teman itu menggunakan metode API atau menarik datanya dari PD Dikti ya, jadi tidak melakukan upload ijazah. Oke, selanjutnya yang kedua ini tampilan teman-teman bagi yang sudah verbal ijazah ya, bagi yang sudah verbal ijazah. Nah, tentunya tidak usah bingung ya kalau ada informasi seperti tadi ya. Kalau sudah seperti ini ya, data sudah di verbal ya pada 17 November 2020. Ini artinya sudah verbal ijazahnya sudah selesai. Ya, nanti kalau sudah seperti ini sudah selesai. Nah, nanti kalau misalkan belum yakin lagi lah, nanti silahkan bisa dilihat di sini. Nah, ini ya teman-teman, ini metode verbal ya teman-teman ya. Metode verbal mungkin ada teman-teman yang belum tahu ya, bahwa untuk metode verbal ijazah itu ada dua ya teman-teman, yaitu metode upload sama metode API atau menarik data pada PD Dikti atau sivil. Nah ini ya, jadi ini di teman-teman nanti akan kelihatan ya, ini login aja di info GTK, nanti di sana akan ada sebuah tampilan ya, sebuah tampilan nanti seperti ini ya, status verbal ijazah S1 atau D4 ya, status verbal ijazah S1 atau D4. Nah di sini ya, upload ijazah yang sebelah kiri saya ya, ini menggunakan metode upload ya. Kalau metode upload biasanya harus menunggu verifikasi dari admin ini ya. Jadi ini metode verbalnya adalah upload ya, ini metode verbalnya ini menggunakan API atau dia menarik data dari PD Dikti. Tapi sebelum Anda melakukan verbal teman-teman, yaitu pastikan Anda sudah mengecek data dulu ya teman-teman. Nah silahkan dicek dulu datanya di PD Dikti sudah oke apa belum. Kalau belum ya silahkan dibetulkan dulu di PD Diktinya. Tapi kalau sudah betul, nanti tinggal dilakukan verbal ijazah. Ini ya. Oke teman-teman, bisa dipahami ya, ini adalah metode verbal, nanti menggunakan upload ijazah atau menggunakan API. Terus berikutnya di sini teman-teman, nanti tampilan verbal ijazah itu ada di mana? Itu adanya di info GTK ya. Sekali lagi untuk verbal ijazah ini diperuntukkan ya untuk guru-guru non PNS ya, baik di negeri ataupun di swasta di seluruh Indonesia ya. Harus semuanya melakukan verbal ijazah, karena kalau tidak maka tidak bisa mengikuti seleksi P3K. Nah ini ya teman-teman, nanti silahkan kunjungi saja ya info.gtk.kemdikbud.go.id. Nanti silahkan bisa menggunakan login langsung ke GTK atau menggunakan SSO ya. Nanti kalau ada kesulitan nanti bisa ditanyakan ke operator sekolahnya. Nah selanjutnya teman-teman, setelah login ya, setelah login nanti bagi yang belum verbal ijazah nanti akan muncul seperti ini teman-teman ya. Akan muncul verbal ijazah sehubungan dengan rencana pelaksanaan seleksi P3K, pastikan data program studi Anda sudah terverifikasi sesuai dengan ijazah pada link berikut. Nah nanti tinggal diklik aja teman-teman ya, tinggal diklik aja. Setelah itu nanti teman-teman silahkan lakukan verbal ijazah. Nah ini dengan metode API teman-teman, jadi nanti dimasukkan perguruan tingginya ya, perguruan tingginya apa. Nah ini ya perguruan tingginya, setelah itu silahkan dimasukkan jurusannya atau prodinya. Setelah itu dimasukkan NIM-nya ya. Setelah itu kita klik cek, maka di sini akan muncul. Nah ini kalau mengambil data dari Dikti ya teman-teman ya. Nah nanti melihat data dari Dikti ini otomatis datanya sudah ada ya. Karena apa? Karena kita mengambil
verify ijazah kita menggunakan metode API atau mengambil data dari katakanlah dari server lain ya, dari servernya PD Dikti ya. Jadi tidak perlu mengupload ijazah. Nah, tetapi ini ya, kalau sudah selesai maka akan ada informasi seperti ini ya, bahwa data sudah di-verval. Ini artinya sudah selesai. Nah, ini bagi teman-teman yang data sudah ditemukan ya, mungkin lulusan lama ya, mungkin lulusan di bawah tahun 2003 ya, atau mungkin teman-teman yang datanya belum masuk ke PD Dikti, itu bisa menggunakan metode upload. Ingat ya, gunakan metode upload. Yang diupload adalah ijazahnya, pastikan ijazah itu benar ya. Nah, sekali lagi teman-teman, ini untuk upload ijazah pastikan sudah betul ya, nanti silahkan dimasukkan sendiri ya teman-teman, dimasukkan ini universitasnya, prodinya, NIM-nya, nomor ijazah, tanggal ijazah. Setelah itu lakukan upload ijazahnya ya. Ijazahnya pastikan yang betul ya teman-teman, jadi artinya ijazah yang valid, jadi jangan dibuat main-main ya. Jadi ukurannya PDF kurang dari 1 MB. Nah, ini nanti setelah diupload, maka nanti teman-teman setelah diupload nanti harus menunggu teman-teman ya, harus menunggu di sini ya. Metode verifalnya upload, dan ini harus menunggu approve atau menunggu persetujuan dari admin pusat. Nanti apakah diterima ya, kalau diterima berarti verifal selesai, kalau ditolak berarti nanti verifalnya adalah kalau ditolak berarti harus mengupload ulang berkas. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kalau status verifalnya sudah selesai maka Anda sudah dinyatakan selesai, jadi tidak perlu bingung lagi, tidak perlu galau lagi ya. Berarti kalau sudah verifal selesai ya berarti sudah selesai melakukan verifal ijazah. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, yang perlu ditekankan lagi teman-teman, bahwa ini verifal ijazah bagi guru-guru non PNS yang belum ya teman-teman. Jadi kalau yang perbaikan, bagaimana Pak yang perbaikan, silahkan dicoba saja ya, dipantau. Karena untuk sampai saat ini ya, untuk perbaikan masih belum bisa. Artinya untuk perbaikan memang belum bisa ya, ini baru saya coba. Untuk perbaikan memang belum bisa ya, jadi silahkan dipantau saja. Mungkin sewaktu-waktu dibuka nanti bisa dilakukan bisa dilakukan perbaikan verifal ijazah. Nah, terus bagaimana cara verifal ijazah teman-teman, nanti bisa lihat aja di channel kita ya teman-teman. Klik aja di video kita ya, cari aja Mas Tio KDR, nanti lihat di playlist ya teman-teman, di playlist nanti cari saja di sini ya, verifal ijazah ini ya. Diklik aja, lihat playlist lengkap, dan nanti teman-teman bisa melihat ya, ini mengenai verifal ijazah ya, sudah kita bahas tuntas, mulai dari bagaimana cara verifal ijazah, terus solusi-solusinya. Nah, teman-teman nanti bisa lihat di video kita ya, nanti di playlist verifal ijazah. Oke teman-teman, cukup sekian saja ya, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa sekali lagi, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.